Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin afdalas salawat wa anmal barakat wa azkat tahiyyat fi jamil awqat ala asyrafil makhluqat sayyidina wa maulana Muhammadin akmali ahlil ardi was samawat wa sallim alaihi rabbana azkat tahiyyat fi jamil khatarati wal lahadat amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada siang kali ini kita bersama-sama untuk tetap mengkaji dan sekaligus menimba ilmu agama melalui penjelasan-penjelasan yang telah ditulis dan telah dikembangkan menjadi keilmuan keagamaan. Hari ini kita menginjak tentang pasal secara khusus yang menjelaskan tentang haji. Alhamdulillah, haji sebentar lagi bulan Syawal, setelah Syawal bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, itu ashhurum ma'lumat, 3 bulan pelaksanaan ibadah haji. Di luar itu berarti orang kalaupun ke Mekah tidak dianggap sebagai seorang yang haji, karena bulan haji adalah ketiga bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Syawal, bulan setelah Syawal dan bulan Dzulhijjah. Haji di dalam Al-Quran dan penjelasan-penjelasan mengenai hukum, tata cara dan mekanisme rukun-rukun amaliyah ibadah haji disebut di dalam Al-Quran sebanyak 18 ayat Al-Quran. Tetapi di sini saya ingin mengutip beberapa saja ayat yang menjelaskan tentang ibadah haji. Yang pertama disebut wa atimmul hajja wal umrata lillah, maka sempurnakanlah kalian semuanya di dalam menjalankan haji dan di dalam menjalankan umrah hanya kepada Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, hanya kepada Allah. Kalau orang menjalankan ibadah haji dan umrah bukan karena hanya kepada Allah, maka ibadah haji tidak bisa dianggap sebagai sempurna. Kemudian ayat yang lain menjelaskan faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau orang sudah mendapatkan kewajiban berkesempatan untuk ibadah haji, maka yang perlu untuk diterapkan dan perlu untuk direnungkan bersama agar bersama-sama untuk menjaga jangan sampai berkata yang kotor, apalagi menciderai pikiran kita dan hati kita. Berkata yang kotor sejak dia berniat untuk ibadah haji sampai pada akhirnya tidak boleh. Di dalam Al-Quran dijelaskan la fusuqa wala la rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Berkata kotor dan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, dan sekaligus berdebat kusir. Jidal di dalam pengertiannya berdebat kusir kepada temannya, kepada rekannya, termasuk pada saat melaksanakan ibadah umrah dan haji di grup-grup WA. Itu perlu untuk tetap dimanfaatkan secara yang positif-positif saja. Jangan sampai berdebat bukan hanya melalui lesan tetapi melalui WA, melalui tangan-tangan kita. Itu yang ayat yang kedua yang menjelaskan seperti itu. Kemudian ada ayat yang lain lagi bahwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam pelaksanaan ibadah haji, modal dasar yang paling utama adalah menyiapkan diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa, sehingga ketika kita menuju kepada Allah
menghadap Allah, roh kita, jasad kita, pikiran kita, perbuatan-perbuatan kita seluruhnya mencerminkan kepada ketakwaan kepada Allah. Karena haji adalah puncak daripada Muktamar Ad-Duwali lil Muslimin, puncak spiritual muktamar dunia bagi orang Islam di dunia dalam pelaksanaan ibadah haji. Seluruh manusia muslim di seluruh dunia menjalankan itu. Ini adalah tema-tema yang penting untuk kita renungkan bersama, bahwa dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh harus disempurnakan hanya kepada Allah, dan juga tidak melakukan perkataan kotor, berdebat maupun perbuatan-perbuatan keji yang lainnya, dan mempersiapkan diri kita dengan menjalankan ketakwaan sebelum menjalankan ibadah haji. Itu ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. Oleh karenanya secara khusus surat di dalam Al-Quran itu dijelaskan ada satu surat Al-Hajj. Kalau ini tidak menjadi penting, berarti ini sangat-sangat urgen, sangat penting di dalam kalangan kaum muslimin untuk melihat bahwa haji ini menjadi sangat-sangat penting. Di dalam surat Al-Hajj itu ada sebagian ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, ada ayat sebagian diturunkan di Madinah, sehingga ini menjadi sedikit perbedaan cara pandang ulama-ulama dalam menetapkan kapan ibadah haji difardukan, disyariatkan kepada Allah. Ada yang mengatakan pada tahun ke-9 setelah hijrah, ada yang mengatakan pada tahun ke-6 setelah hijrah, ada yang mengatakan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Itu karena ayat-ayat tentang haji pernah diturunkan di Mekah dan diturunkan di Madinah, sehingga ini menjadi sangat penting. Ibadah-ibadah yang lainnya khusus dengan ibadah haji disebut secara khusus dalam surat Al-Hajj. Ini menjadi penting sekali untuk kita sama-sama mengerti. Oleh karenanya dalam kajian ini saya ingin membaca kitab ini untuk kami sama-sama kita renungkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibul hajju wal umratu fil umuri marratan alal muslimi al hurri al mukallafi al mustati bima yusiluhu wa jarudduhu ila watanihi fadilan an dainihi wa maskanihi wa kiswatihi allaiqaini bihi wa mu'natin muddata dihabihi wa iyabihi. Jadi kalau seseorang menjalankan ibadah haji itu dia harus memperhatikan keluarga yang ditinggalkan yang di rumah. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah haji tetapi keluarga kita yang menjadi kewajiban kita terbengkelai, masalah makanannya, masalah tempatnya, dan juga masalah makan, masalah tempat, dan juga masalah pakaian yang menjadi kewajiban dia, dibebankan dia kepada keluarganya. Oleh karenanya haji itu maupun umroh dalam kaitan kewajiban bagi seorang muslim ini, yang diwajibkan adalah seorang muslim yang sudah merdeka, seorang muslim yang mukallaf, yang sudah baligh, sudah dewasa, sudah cukup umur, dan dia sudah mampu untuk menjalankan kewajiban melaksanakan ibadah haji, baik kemampuan fisik maupun kemampuan finansial. Bahkan kemampuan finansial ini bukan hanya untuk dirinya tetapi keluarga yang ditinggalkan harus secara tercukupi, bukan hanya keluarganya tetapi orang-orang yang menjadi beban dia, pembantunya, ponakannya, kalaupun dia memiliki seperti itu, diwajibkan dalam satu umur, baik umroh maupun haji itu diwajibkan hanya sekali. Rasulullah sendiri hajinya hanya sekali. Kalau kemudian ada orang haji 2 kali bagaimana? Boleh, 3 kali boleh karena ibadah. Tapi yang diwajibkan adalah sekali dalam satu umur, baik umroh maupun haji. Lah kemudian yang diwajibkan lain, kalau ada orang nadar bagaimana? Kalau kemudian saya nanti masuk dalam sekolah, masuk PTIK, lolos
masuk Sespimti, lolos, kemudian saya akan umroh, maka ketika dia menyampaikan itu, maka umrohnya adalah wajib hukumnya. Kalau kemudian dia menyampaikan haji, maka dia wajib hukumnya untuk menjalankan haji. Nadar diwajibkan untuk menjalankan. Kalau tidak nadar, setiap orang muslim yang mampu, yang merdeka, yang memiliki harta benda yang cukup dan aman di dalam menjalankan ibadah hajinya, maka dia wajib untuk menjalankan ibadah haji. Oleh karenanya, karena pada ayat tadi menjelaskan wa atimul hajja wal umrata lillah, maka sempurnakanlah hajimu dan umrohmu hanya kepada Allah. Untuk menyempurnakannya itu kemudian kita harus memiliki ilmu, pengetahuan tentang masalah rukun-rukun umroh dan haji. Oleh karenanya di sini disebut warkanul haji. Adapun rukun-rukun haji, kalau rukun tidak dijalankan, maka hajinya tidak dianggap haji yang sempurna, tidak sah. Apa itu rukun-rukunnya? Yang pertama al-ihram. Al-ihram itu niat untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah, menunaikan niat dalam dirinya. Kalaupun ihram itu disimbolkan dengan pakaian ihram, tetapi yang paling penting niat dia dalam menjalankan ibadah haji dan umrah. Oleh karenanya, kalau ada jamaah umrah maupun haji yang terbang dari embarkasi Indonesia menuju Jeddah, daerah King Abdul Aziz Jeddah, maka diperbolehkan dalam niat melaksanakan ihram maupun ihram haji maupun umrah ada 3 kategori. Ada yang menyatakan dimulai dari embarkasi Indonesia, ada yang menyatakan dari pesawat di atas setelah pada tempat tertentu, pada waktu pada mikot tertentu itu diumumkan biasanya di pesawat-pesawat Garuda maupun Saudi Airlines dan yang lainnya. Dan yang kemudian ada fatwa Majelis Ulama tahun 28 Maret tahun 1980 diperkuatkan lagi 19 September 81 yang memperbolehkan mikot untuk memulai pakaian ihram itu ada di Bandara King Abdul Aziz. Inilah indahnya agama Islam, ada berbagai macam pandangan-pandangan yang memperbolehkan hal-hal seperti itu. Itu karena ihram, niat memulai ibadah haji maupun umrah itu diwajibkan, niatnya, bukan hanya sekedar pakaian-pakaiannya. Nah, itu niatnya itu diwajibkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal wukufu bi Arafah. Harus wukuf di Arafah, berdiam diri meskipun sejenak di Arafah selepas lingsirnya matahari setelah duhur, meskipun sebentar, sampai batas waktu terakhirnya sampai menjelang subuh sebenarnya. Tapi biasanya jamaah kita setelah maghrib langsung beralih ke Muzdalifah. Bermabit di Muzdalifah itu hukumnya adalah salah satu yang wajib, bukan rukun. Termasuk melempar jumroh di Mina dan mabit di Mina itu juga menjadi wajib. Jadi antara wajib dan rukun harus diketahui. Yang rukun ini kalau ditinggalkan tidak sah. Kalau wajib, kalau ditinggalkan bisa dibadalkan dengan orang lain dan bisa membayar dam. Itu kewajiban-kewajiban haji. Kalau rukun yang tadi yang pertama adalah ihram, niat menunaikan ibadah haji, dan pada saat niat ibadah haji memakai baju ihram itu dimulailah disunnahkan membaca talbiyah. Labbaik Allah labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarikalak. Nah, itu dimulai dari situ sampai selesai tahallul, itu diniatkan untuk sunnahnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wat tawaf bil bait. Ini namanya tawaf ifadah. Karena tawaf macam-macam, ada tawaf kudum. Begitu masuk di Mekah disunnahkan tawaf kudum, itu sunnah. Ada tawaf wada terakhir, itu namanya sunnah. Tetapi ini yang dimaksud adalah tawaf ifadah. Setelah dari Mina, setelah dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian ke Mina langsung melakukan tawaf ifadah. Itu namanya wajib, namanya rukun, bukan hanya wajib, rukun. Kemudian setelah
at-tawaf was-sa'yu bainas Shafa wal Marwata, melaksanakan sa'i di antara dua jabal Shafa dan Marwah. Untuk kemudian yang perlu dipengetahui bahwa pada saat tawaf itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, secara garis besar harus dimulai pada batas Hajar Aswad sampai pada Hajar Aswad. Kemudian itu di sana ada rambu-rambu, ada alamat, biasanya warnanya hijau kalau nggak salah, mungkin sekarang nggak tahu, mungkin hijau. Dimulai dari startnya dari situ sampai dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan tawaf itu juga harus satrul aurati, menutup aurat antara laki-laki maupun perempuan. Kalau tidak menutup aurat berarti tidak sah. Dan juga harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini yang harus dimengerti. Kalau kemudian ada perempuan yang ingin tawaf, bagaimana Ustadz? Biasanya sekarang ini banyak obat untuk penahan agar tidak haid. Karena kalau dia nifas, haid itu tidak boleh melaksanakan tawaf. Tawaf itu seperti sholat, harus suci dari hadas besar, dari hadas kecil. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang lainnya, dia harus mengitari Ka'bah selama 7 kali putaran, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. 7 kali putaran, demikian pula sa'i dari Shafa Marwah 7 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian syarat berikutnya adalah dalam tawaf itu harus Ka'bah ada di sebelah kiri. Jadi kita berputar 7 itu Ka'bah di sebelah kiri kita. Tidak boleh kita berputar arah. Berputarnya kebalikan dari putaran jam. Kalau jam dari kiri ke kanan, kalau kita berarti dari mengitari Ka'bah ada di sebelah kiri. Itu kewajiban kita dalam menjalankan tawaf, di dalam menjalankan itu. Nah, kemudian tadi ada ihram. Ini ada larangan-larangan ihram, larangan pada saat itu nanti akan dijelaskan untuk berikutnya insya Allah. Dan kemudian setelah itu harus wal halku awit taksir, dan kemudian setelah dari Shafa Marwah kemudian dia harus memotong rambut atau sebagian, atau mencabut boleh, mencabut 3 lembar boleh, memotong kecil boleh, atau mencukur secara biasanya digundul semua. Nah, kalau ada yang menyatakan bahwa setiap rambut yang dipotong ini menjadi barokah, sehingga biasanya kalau orang Indonesia haji itu dipotong gundul, itu lebih bagus, lebih sempurna dalam memakainya itu. Nah, ini rukun yang dinamakan haji. Kalau umroh bagaimana? Kalau umroh rukunnya sama tetapi tidak masuk al-wukuf di Arafah. Bedanya kalau haji ada wukuf di Arafah, ada di mabit di Muzdalifah, ada di Mina. Kalau umroh tidak ada. Jadi kalau umroh hanya 4, berarti ihram, niat ihram, niat melaksanakan memulai umroh dengan memakai kain ihram, dan juga dari itu tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul namanya. Di dalam umroh memakai kain ihram baik haji maupun umroh, larangan-larangannya ini kita harus mengerti. Kalau kita tidak mengerti larangannya, nanti tidak sah dalam melaksanakan haji dan umrohnya. Apalagi kalau tidak sah, nanti bisa kena denda. Ada yang kena dendanya tidak cukup hanya dam. Kalau kemudian sudah pakai kain ihram kemudian menikah, suami istri tidak tahu batas-batasannya, dia menikah, haji maupun umrohnya di samping tidak sah, batal, dan dia diwajibkan untuk mengulangi pada waktu secepat mungkin, kalau bisa pada tahun-tahun berikutnya. Nah, sekarang ini jamaah umroh haji ini kan haji sangat panjang waktunya. Nah, kalau kemudian dia tidak mengerti tata cara syariatnya, laki-laki mengajak istrinya kemudian sudah pakai ihram, sudah niat haji maupun umroh, dia melakukan hubungan badan suami sama istri, di samping itu harus dikenakan dam dan kafarah, dia diwajibkan harus mengulang, dan dia dosa dan segala macam, dan hajinya tidak sah. Itu luar biasa. Ini untuk masalah larangannya penting sekali nanti. Walihadhil arkan furudun wa syurutun la budda
min muraatiha. Nah ini, jadi haji maupun umroh ini memiliki syarat-syarat dan fardu-fardu yang harus diketahui dan harus dijaga secara bersama orang yang belum melaksanakan ibadah haji. Sengaja saya membawa kitab ini. Kitab ini kitab yang ditulis secara khusus dari Imam Nawawi, kitab Al-Idah. Ini lengkap sekali. Ini panduan dasar untuk melaksanakan umroh dan haji. Nah ini kalau sebelum umroh haji, menurut saya penting sekali untuk mengkaji bersama-sama ritual keagamaan yang secara khusus, bagaimana rincian-rincian yang diperbolehkan dan disunahkan sampai pada saat ziarah kepada Rasulullah, bagaimana tata caranya, disebut semuanya ada di situ. Waharuma alaman ahrama tibun wa duhnun wa dunur ra'sin wa lihyatin wa izalati dufrin wa sya'rin wa jima'in wa aqdin nikah wa astiyati saydin ma'kulin bariyin wa ala rajulin satru ra'sihi wa lubsin muhit wa alaiha satru wajhiha wa kufaz. Ini larangan-larangan. Kalau seseorang baik laki-laki maupun perempuan sudah niat haji maupun umrah memakai ihram melalui mikot, kalau orang jamaah Indonesia kloter pertama terbang ke Madinah, dari Madinah kemudian mau melaksanakan umroh maupun haji, mikotnya itu dimulai memakai kain ihram, niatnya itu mulai dari Bir Ali. Bir Ali itu dari kata Bi'ru Ali, sumurnya sahabat Ali. Dimulai dari situ, nama lengkapnya adalah Dzul Hulaifah. Ada tempat-tempat seperti itu, negara lain beda-beda mikotnya. Kalau Indonesia seperti itu. Lah kalau jamaah yang kloter kedua terbang dari Jakarta menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah, dari Jeddah itu bisa dilakukan mikotnya, bisa dilakukan di atas pesawat, di atas Yalamlam namanya, di atas itu nanti membicarakan, menginformasikan, atau di embarkasi Indonesia. Maka kalau ada jamaah umrah haji dari Bandara Soekarno-Hatta sudah memakai kain ihram, jangan disalahkan. Itu karena ada kaul, ada pendapat yang menyatakan dari Indonesia, ada dari Yalamlam, ada dari Bandara King Abdul Aziz. Itu kemudian yang diharam-haramkan apa? Kalau baik laki-laki maupun perempuan, itu tidak boleh menggunakan wewangian setelah dia memakai kain ihram. Wewangian dipakai sebelum dia niat ihram dan memakai kain ihram. Kalau laki-laki 2 kain putih diselempangkan ke badannya dan satunya diikatkan ke kakinya. Itu setelah itu tidak boleh pakai wangi-wangian. Kalau pakai wangi-wangian lupa kena dam. Itu yang pertama. Kemudian di samping itu waduh nuroksin walihatin, tidak boleh menggunakan minyak rambut maupun jenggot segala macam ketika sudah pakai kain ihram. Kemudian tidak boleh lagi zalatu dufrin wa sya'rin, tidak boleh memotong kuku, memotong kuku maupun memotong rambut. Setelah itu nggak boleh. Yang tidak boleh, yang harus dihindari ini jima. Jima ini membahayakan karena bukan hanya dam tetapi batal haji maupun umrohnya. Wa aqdun nikah, orang melaksanakan akad nikah, punya anak dibawa pada saat pakaian ihram, belum tahallul, mengakadkan anaknya, maka nikahnya tidak sah. Ini menjadi penting pada saat-saat kita menunaikan ibadah haji, seolah-olah nikahnya di Mekah, tetapi pada saat masih pakaian ihram belum tahallul, itu tidak sah, harus diulang. Wastiyatu saidin makulin, dan juga memburu binatang-binatang yang ada di sana tidak boleh. Ini khusus laki-laki maupun perempuan. Khusus untuk laki-laki tidak diperbolehkan memakai tutup kepala. Kita setelah pakai ihram, kain ihram, kita pakai songkok maupun pakai imamah yang bisa diudeng-udeng, itu nggak boleh, kena dam. Kalau dalam perspektif fikih kena dam, nggak boleh. Kalau kita tidak tahu, maka sebaiknya memang dalam melakukan ibadah haji maupun umrah banyak memperhatikan aspek-aspek larangan-larangan itu. Kemudian tidak boleh pakaian berjahit, baik untuk laki-laki. Kalau khusus perempuan, mukanya perempuan ini hukumnya seperti kepalanya laki-laki. Jadi kalau pakai perempuan jangan ditutup mukanya. Perempuan kalau kita jamaah umrah maupun haji jangan ditutup.
Dan kemudian yang kedua, tidak boleh pakai kufas. Kufas itu apa namanya, kaos tangan. Kaos tangan kita ini nggak boleh, karena perempuan kan kalaupun ibadah sholat itu kan yang tidak boleh ditutup muka sama tangan ini. Ini kalau ini ditutup berarti itu karena dam juga sebenarnya. Nah, penting sekali untuk para pembimbing jamaah haji itu juga bukan hanya menggait para jamaah, tetapi juga membimbing secara ibadah. Jadi kalaupun kita tidak tahu, sudah ada pemimpin jamaahnya bertanggung jawab, ya dia bisa kena tanggung jawab. Maka peran daripada pembimbing haji, umroh, travel itu sangat menjadi penting menentukan untuk jamaah sah tidaknya. Karena banyak sekali masyarakat kita yang tidak tahu hal-hal detail seperti ini. Nah, kalau kemudian orang yang menjalankan ini, sebenarnya ini tadi sudah saya sedikit singgung, faman fa'ala syai'an min hadhil muharramat wa alaihil ismu wal kafaratu wa yazidul ijma. Orang yang melanggar aturan-aturan ini, tata tertib dalam menjalankan ihram baik haji maupun umroh, kalau dilanggar itu kena dosa, kena kafarat, dan justru ditambah kalau melaksanakan jima itu fasad, jadi rusak, batal haji maupun umrohnya. Dan diwajibkan wujubul qadha fauron, dan diwajibkan untuk menjalankan qadha segera, wa itmamil fasidi, dan batal hajinya umrohnya itu kalau orang melakukan senggama, baik meskipun itu sah menjadi istrinya ketika tidak dalam keadaan ihram. Wa yajibu ayyahruma minal miqati wa fil haji mabit Muzdalifah wa Mina wa ramyu jumratil aqabah yauman nahri wa ramyul jamarat asalasa ayyam tasyrik. Jadi sudah saya jelaskan untuk kewajibannya. Jadi yang rukunnya tadi itu, kalau kewajiban haji itu mabit di Muzdalifah meskipun sebentar, meskipun hanya lewat. Juga mabit di Mina dan juga melempar jumrah itu hukumnya adalah wajib. Kalau tidak mampu untuk melempar jumrah, ketakutan desak-desakan, bisa diganti orang lain, bisa juga ada orang-orang sana yang mengganti dengan biaya tertentu, bisa menggantinya juga. Kalau nggak dilakukan itu kena dam. Nah, itu yang pelanggaran-pelanggaran ini harus kita mengerti agar kita benar-benar untuk menjalankan itu benar-benar memahami betul. Nah, ini mikot itu ada dua. Mikot yang tadi saya sampaikan adalah mikot zamani, waktunya adalah bulan Syawal, Apit besar. Kalau bahasa Jawa itu Apit, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Itu mulai waktu haji. Lah mikot yang lain, mikot makani, itu mikot tempat. Memulai dari tempat itu dalam redaksi fikih klasik ada beberapa kriteria, ada Dzul Hulaifah, itu Bir Ali tadi. Ada Juhfah, itu untuk ahli masyarakat negara Syria, negara Mesir maupun negara Maroko. Yalamlam ini untuk kelompok sebagian Yaman, dan juga Kornul Manazil. Kornul Manazil ini ahli Najd. Ini kalau tidak salah waktu pesawat terbang melintas di Kornul Manazil itulah biasanya itu awak pesawat menginformasikan dimulainya mikot. Datu Irkin, ini orang Irak maupun orang-orang Afghanistan, Irak maupun Khurasan, orang-orang sana. Nah, kalau kita setelah melaksanakan ibadah haji, kita ingin melakukan umroh, bagaimana? Apa kembali ke Bir Ali? Enggak. Kita kalau sudah ahli Madinah, ahli Mekah, itu cukup melalui Ji'ronah, tempat yang dekat, atau Tan'im. Di situ ada masjidnya Tan'im, kita bisa pakai taksi 5 real atau 10 real, itu dekat, atau kemudian Hudzaifah. Itu mikotnya itu. Wa tawaful wa rajum jumlati salasi wa yamut tasyrik wa tawaful wada, dan ini wa tawaful wada ini ini tawaful wada ini masuknya masih dalam kategori wajibnya, salah satu wajib. Jadi kalau wajib tadi rukun tadi tawaf ifadah, kalau ini tawaf wada. Tawaf wada masuk di dalam kategori yang wajib.
wa yahrumu saydul haramaini wa nabatiha ala muhrimin halalin wa tazidu Makkah biwujudil fidyati. Jadi kalau di Mekah maupun Madinah itu ada larangan secara khusus dari pemerintahnya, tidak boleh untuk memotong rerumputan maupun berburuan apapun yang ada di sana. Apalagi kalau dalam ibadah pakaian ihram haji, di samping kena dam, kena hukuman negara. Kalau di Madinah tidak, hanya khusus ada yang di Mekah saja. Itu kiranya karena waktunya memang sangat terbatas, dan insya Allah kalaupun nanti akan disampaikan secara khusus bagaimana sunnah-sunnahnya. Sebenarnya banyak sekali sunnah-sunnah yang dilaksanakan umroh maupun haji segala macam secara khusus. Kalau nanti Anda berkenan nanti satu waktu secara khusus, misalkan sebelum melaksanakan ibadah haji bisa membaca siapapun gurunya, tapi menurut saya salah satu kitab yang penting dalam menjalankan ibadah haji ini adalah kitab Al-Idah karya Imam Nawawi dari Syria. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.